Salam merdeka untuk Indonesia, untuk rakyat NKRI. Indonesia Raya, salam demokrasi. Kritik itu boleh, tapi disesuaikan dengan apa yang terjadi. Tapi bolehlah, biasa saja kalau partai oposisi yang mengkritik pasti mengkritik kurang-kurangnya kinerja atau tidak maksimalnya kinerja pemerintah. Seperti kritik AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, yang digadang-gadang oleh Koalisi Perubahan menjadi cawapres atau ngebet jadi cawapresnya Anies Baswedan. Kemarin pidato tentang kekurangan-kekurangan dalam pemerintahan Pak Jokowi. Untuk lebih detailnya kita lihat videonya. Kedua, sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Ketiga, hukum dan keadilan. Keempat, demokrasi dan kebebasan rakyat. Dan kelima, tata negara dan etika pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, saya akan mulai dari permasalahan yang kami nilai paling penting, yaitu klaster pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius. Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di 7% hingga 8%. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi COVID-19. Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN. Ada yang berdalih, lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. Argumentasi seperti ini saya nilai hanya separuh benar. Faktanya sebelum pandemi datang, ekonomi kita juga sudah mengalami permasalahan. Sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi. Demokrat berpendapat, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Juga dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis. Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi sebagian proyek dan mega proyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya masih bisa ditunda pelaksanaannya. Kami berpendapat, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. Menurut kami, sikap kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah yang perlu diubah dan diperbaiki. Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat, utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah. Sebuah pemerintahan, sebuah kabinet atau sebuah kebijakan dari pemerintahan saya ini saat ini adalah memang pengkritik harus posisi oposisi. Jadi tidak di dalam istana atau di dalam kabinet atau di dalam pemerintahan itu. Jadi masalah kritik AHY ini itu saya serahkan kepada netizen. Komentar baik atau sudah layak atau sudah cocok atau tidak itu terserah rakyat
itu sendiri. Jadi menurut saya itu wajar-wajar saja, dari dulu oposisi juga kritiknya seperti itu. Walaupun PDI sendiri dulu juga pada level atau partainya ada duduk di oposisi. Jadi kritik-kritiknya dulu juga seperti itu. Masalah itu cocok atau tidak, itu terserah Anda, masyarakat, rakyat itu sendiri yang menilai. Begitu kawan-kawan ya. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, silahkan komen yang negatif atau komen yang positif, terserah Anda semuanya. Oke saja. Yang negatif berarti oposisi SKP, yang positif adalah termasuk dalam perjalanan SKP, pendukung SKP. Wassalam. Sampai jumpa lagi di opini selanjutnya. Demokrat mencermati penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Respons negara terhadap para pencari keadilan juga sering berbeda, dikaitkan dengan posisi politik si pencari keadilan. Praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan, dan nilai demokrasi. Untuk itu, kita harus menjamin penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih. Cegah penyalahgunaan kekuasaan dan hentikan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik. Di tengah-tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan, Demokrat dengan tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan bagi para penegak hukum yang tetap amanah, objektif, menjunjung kebenaran dan akal sehat sehingga keadilan tetap tegak. Namun demikian, Demokrat berpendapat bahwa perubahan dan perbaikan dalam penegakan hukum perlu terus dilakukan di masa depan. Ingat, ketidakadilan adalah sumber utama dari semua permasalahan. Rakyat Indonesia dan kader Partai Demokrat yang saya cintai, bagian keempat pidato saya adalah terkait demokrasi dan kebebasan rakyat.